Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Tanda orang bersyukur banyak mengingat nikmat Allah, banyak menyebut Allah, dan juga akrab dengan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah. Tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah memasuki hari ke-25. Kurang lebih 4 atau 5 hari lagi berakhir sudah Ramadan pada tahun ini. Dari perjalanan awal Ramadan sampai dengan hari ini, tentunya kita telah banyak melakukan ibadah, telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, baik yang bersifat ibadah maupun kebaikan-kebaikan di tingkat sosial kemasyarakatan. Di bulan suci Ramadan ini kita terpacu untuk melakukan kebaikan lebih di luar daripada bulan suci Ramadan. Ada makanan, ada minuman yang kita bagikan. Kebaikan-kebaikan ini akan lebih menonjol, lebih banyak dilakukan di bulan suci Ramadan. Kalaupun kita melakukan itu di luar bulan suci Ramadan, tentu tidak sebesar seperti kita di bulan suci Ramadan ini. Di bulan Ramadan begitu mudah kita melakukan kebaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita terlibat di dalamnya, kita aktif di dalam kebaikan-kebaikan yang ada pada lingkungan kita. Namun kita tidak boleh melupakan bahwasanya apa yang kita kumpulkan jangan sampai sia-sia, jangan sampai apa yang sudah kita lakukan menjadi kerugian bagi diri kita. Seperti halnya seseorang yang menyelam mencari mutiara-mutiara. Dia mengumpulkan banyak mutiara, tapi ia lupa bahwasanya wadah atau tempat untuk mengumpulkan mutiara tersebut ternyata retak atau berlubang, sehingga apa yang dikumpulkan itu menjadi hilang kembali. Dari awal Ramadan hingga hari ini telah banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sudah banyak ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Kuncinya jangan sampai apa yang telah kita kumpulkan dengan usaha terbaik kita hilang dan sia-sia. Maka perhatikan wadah yang kita miliki. Apa itu wadah itu? Wadah itu adalah hati kita. Betapa banyak amal yang kita lakukan menjadi rusak, menjadi sia-sia ketika hati ini tidak terawat dengan baik. Hati inilah wadah segala kebaikan berhimpun di dalamnya. Wadah ini harus kita pelihara, kita jaga, kita rawat, sehingga dia betul-betul bisa menampung seluruh kebaikan yang kita lakukan. Segala usaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hatilah tujuan daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang kepada apa yang nampak pada diri kita, pakaian kita,
kepemilikan kita, kedudukan kita, dan lain sebagainya. Wa amwalikum, dan juga Allah tidak pernah memandang tentang berapa banyak harta yang kita miliki, berapa banyak kekayaan yang kita kuasai. Walakin yanduru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada hati-hati kalian. Wa a'malikum, dan juga amal-amal kalian. Amal yang kita lakukan nampak zahir, tapi yang terdalam dalam lahir kita, dalam hati kita, hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hakikat amal yang kita lakukan. Jangan sampai hati ini rusak, hati ini retak, yang kemudian menghilangkan, menggugurkan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Peliharalah hati, dan setiap orang menginginkan orang-orang yang ada di sekitarnya memiliki pandangan yang jernih, tatapan yang baik, orang yang bisa diajak bekerja sama dengan baik, dan itulah tanda-tanda orang yang bersih hatinya, yang senantiasa mengedepankan kebersamaan, mengedepankan kerjasama dalam hubungannya sesama manusia. Puasa membimbing diri kita, mendidik diri kita agar merawat hati ini sebaik mungkin. Karena ibadah puasa yang kita lakukan adalah rahasia diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh rahasia itu tersimpan dalam hati kita. Maka jadikan rahasia ini adalah rahasia terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam sejarah kehidupan kita, sehingga ia betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan diri kita sebenar-benarnya hamba Allah yang taat, yang tunduk, yang patuh terhadap perintah Allah, dan menjadi seorang hamba yang menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah pesan takwa yang diinginkan Allah, sehingga kita diwajibkan berpuasa agar takwa itu hadir hidup dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Jadikan Ramadan menjadi amalan terindah dan terbaik bagi diri kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.